Itu ubin di kolong tempat tidur tuh. Itu sama si Yono itu di garis begini deh nih. Di garis begini. Ini saya ngeliat sendiri loh. Saya ngeliat sendiri. Di garis begini. Itu darah kok. Dari ubin? Dari ubin itu darah keluar. Darah itu keluar. Saya ngeliat sendiri itu, masih kaki darah. Terus Yono bilang, "Pak, ini darah Bapak." Nah, jadi jenazah Bapak saya ini ada di rumah sakit itu sekitar 12 hari. Tahu keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di MR3 Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menceritakan tentang kisah keluarganya yang disantet. Kita sambut aja langsung. Opa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, gimana kabar Opa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Opa datang ke sini, terima kasih banget udah jauh-jauh meluangkan waktunya untuk bercerita di MRL3 ini. Kira-kira Opa ini punya cerita apa tentang kehidupannya Opa sendiri? Nah, ini saya mau menceritakan tentang masalah santet ya, terutama karena di orang tua saya sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini saya bukan mau menjelekan orang tua kita yang sudah tiada ya, karena orang tua saya udah almarhum kan. Jadi hanya saya mau berbagi cerita, kemungkinan mudah-mudahan insya Allah cerita saya ini menjadi hikmah atau manfaat untuk yang menonton. Betul, oke, buat teman-teman semuanya, supaya lebih enak lagi nih kita nontonnya. Jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita, yang punya kisah, bisa langsung kirim ke Instagram kami atau DM langsung. Kita langsung aja ya ke cerita di MR3 Channel. Oke, Opa, boleh diceritakan tentang kisah dan pengalaman pribadinya Opa? Jadi kebetulan kan orang tua saya, laki saya itu, kita dulu pernah tinggal di daerah Depok ya. Di Depok? Di Depok. Kebetulan kan orang tua saya itu tentara ya. Dia memang dikenal emang orangnya agak keras lah dia. Pensiunan apa emang udah? Enggak, masih waktu di saat itu dia masih aktif. Oh, masih aktif. Dia memang orangnya memang terkenal lah. Orang tahu dia agak keras orangnya. Dan dia juga nggak percaya sama hal mistis ya, atau yang berbau-bau horor lah gitu. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Nah, kebetulan orang tua saya di situ kan waktu itu sebagai RW ya. Dia sebagai RW, pas lagi rapat RT RW gitu, warga, kebetulan ada cerita ini bahwa kebetulan tetangga kita kan ada yang meninggal itu dengan kondisi hamil, lalu meninggal. Oh, pas lagi melahirkan atau bagaimana? Oh, pas melahirkan dia meninggal. Nah, jadi kebetulan orang-orang situ tuh banyak yang melihat. Diganggu gitu? Maksudnya banyak yang lihat dia tuh suka datang lewat gitu. Terus kebetulan di situ kan kalau ada tukang jamu sama warung kopi itu kan 24 jam ya. Oh iya, warkop lah gitu ya? Warkop lah gitu, tempat anak-anak muda nongkrong gitu ya, tahun itu ya. Nah, kebetulan itu yang maksudnya maaf yang dibilang arwah ini, itu dia tuh katanya beli jamu. Di tukang jamu dia beli jamu, duduk di situ, dia bilang, "Bang, pesan jamu," katanya. "Jamu apa, Bu?" Dipesanin tuh, dibuatin sama tukang jamu itu. Setelah dia lagi proses pembuatan itu, kebetulan ada tetangga nggak jauh beda rumah dia ini yang meninggal ini, itu ngelihat. Oh, ngelihat si ibu ini beli jamu. Beli jamu loh. Ini bukan ibu yang kemarin meninggal. Bilang gitu. Nah, setelah itu tukang jamu kasih jamu yang dibungkus kan, dia minta dibungkus tuh. Dia terima bungkusnya, dia langsung jalan. Langsung pergi. Begitu aja? Jalan mau pergi, nah tukang jamu ini kan mau manggil, maksudnya, "Bu, mana duitnya?" Oh, gitu. belum bayar. Belum bayar. Nah, terus kebetulan teman saya bilang, "Mas, itu ibu itu baru meninggal kemarin," katanya. Kaget tukang jamu itu kan, kaget. Akhirnya nggak jadi Uber minta uang itu. Bukan takut mungkin. Nah, akhirnya cerita itu jadi rame itu di sekitar lingkungan itu, jadi rame. Di kampung itu jadi bahan omongan juga. Sampai kedengeran sama almarhum bapak saya. Oke. Dia dengar. Terus pas dia dengar gitu,
Dia ngomong nih sama orang-orang situ. Bapak saya nih, dia bilang, kalau saya gitu-gituan nggak percaya. Saya nggak percaya sama gitu-gituan, itu bohong itu. Nggak mungkin orang udah meninggal bisa keluyuran katanya. Sekarang kalau memang ada, coba saya mau lihat. Oh, nantangin. Jadi mohon maaf, jadi karena ada rasa nggak percaya, kan orang beda-beda ya. Jadi dia rasa kalau memang ada, coba liatin saya gitu, maksud dia gitulah intinya. Akhirnya bubar tuh, rapat, dia pulang ke rumah. Kebetulan bapak saya kan biasa tidur di kamar tuh. Nah, ini tumben nih dia tidur di ruang tamu. Sekitar 1:30-an lah itu. Dia tidur di ruang tamu, dia tidur sendiri sambil nyetir radio tuh. Zaman tahun 80-an itu kan masih radio. Iya, masih radio-radio yang di setel radio, dia udah setengah-setengah tidur. Nah, tiba-tiba tuh di pagar rumah saya tuh kan pagar besi depan tuh. Jadi kalau malam selalu digembok gitu. Nah, pintu ruang tamu jadi tertutup tuh. Nah, bapak saya setengah tidur, tiba-tiba tuh gembok gini. Seperti ada orang datang, tek. Bapak saya kaget kan. Dia pikir siapa? Dia bilang. Dia pikir saya pulang, tapi pas lihat ke kamar saya lagi tidur. Oh, berarti bukan anak saya nih. Jam 1:30 lah itu. 1:30 malam. Akhirnya bapak saya buka pintu keluar, mau ngeliat siapa gitu. Dia buka pintu, itu kan waktu zaman dulu kan pakai neon itu ya. Oh, lampunya masih pakai neon. Pakai neon. Jadi buka pintu, itu kan neon, sinar neon itu kan silo ya. Kebetulan bapak saya kan baru bangun tidur ya, jadi matanya agak redup. Dia lihat-lihat itu, ada ibu-ibu di depan pagar itu. Berdiri, kayak hidungan berdiri di luar pagar. Nah, bapak sih begini kan, siapa? Pas merem begini, pas melek lagi matanya, tahu ibu itu dari di dalam pagar. Nah, padahal kan pagar itu digembok. Gembok harusnya, iya. Iya, tahu ibu itu ada di dalam pagar. Kaget bapak saya, tapi memang dasarnya dia berani atau mungkin dia punya pernah pengalaman apa ya kita nggak ngerti. Mungkin dia pikir, saya ambil nih kerudungnya, dia bilang gitu. Dia mau ambil kerudung si perempuan itu. Dia mau ambil begini, hilang. Oh, langsung hilang. Bapak saya kaget langsung. Akhirnya dia pikir, oh kamu mau nantangin saya. Oh, makin berani. Kamu mau nantangin saya. Akhirnya bapak saya bawa baju telanjang bulat depan rumah. Di ruang halaman itu. Oh iya. Kan ada taman gitu. Iya. Tadi buka baju telanjang bulat, dia duduk di situ, ditungguin sama dia, diliatin sambil terus nantangin. Oh gitu. Ayo kalau memang kamu ini coba tunjukin wujud kamu lagi. Tapi nggak keluar lagi tuh. Iya. Cuman lama-lama ini merinding nih. Oh, merinding sebadan. Iya, menurut cerita dia. Jadi dari kaki sampai tangan tuh sampai kepala katanya jadi kayak berdiri semua saat bulu kuduk kayak berdiri. Cuman terus bapak saya nantangin terus, lama-lama hilang. Nah, mungkin udah pergi kali, mungkin cerita itu ya. Wah, aura negatifnya langsung hilang. Iya. Ini langsung cerita agak pribadi juga ya, nggak apa-apa. Tapi nyaman kan maksudnya cerita buat nggak masalah penonton sih. Gitu. Mudah-mudahan jadi manfaat juga ya. Amin. Juga kita bukan menjelekkan orang yang sudah nggak ada, bukan. Sekedar cerita. Jadi orang tua saya itu kan punya istri yang kedua, lalu dia biasa hidup itu satu kantor itu sama-sama. Cuman bapak saya TNI-nya, nah istri yang keduanya ini sipil, PNS-nya sipil gitu. Nah, karena waktu itu kan sebenarnya sih mereka sih akur-akur aja ya, cuman dari istri yang ini kalau sama saya pribadi emang sayang sih. Oh, kalau sama opa saya? Sama saya tuh sayang ya, maksudnya mama saya ini, mama yang tiri. Dia sayang. Cuman sama kakak saya yang perempuan ini, saya punya kakak berdua tuh waktu itu, saya tinggal itu berdua sama kakak saya. Itu kalau nggak salah dia masih SMA, saya SMP. Jadi waktu itu kejadian, jadi ceritanya nih kakak saya ini ada pekerjaan kayak macam prakarya atau dari sekolah itu, bikin lontong itu kan lama itu ya, merebusnya itu. Jadi kakak saya itu bikin di rumah tetangga. Bikinnya di rumah tetangga. Kan lama itu berjam-jam kan ya.
Dia mulai bikin itu jam 12 malam, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2-an kan baru selesai. Kemungkinan kakak saya ketiduran kali di rumah tetangganya temannya itu. Nah pagi-pagi mama tiri saya ini nyariin. Oh nyariin kakak. Mana ini kok? Gak pulang, nggak taunya ada di rumah tetangga saya. Akhirnya dimarahin lah kakak saya ini, dimarahin. Nah, saya waktu itu masih kecil kan, saya agak kaget ya. Saya bilang sama bapak saya, kebetulan waktu itu masih di masjid. Saya ke masjid, saya bilang, Pak itu kakak di rumah sama mama gini. Akhirnya pulang, akhirnya jadi ribut tuh. Berantem ya? Berantem lah. Nah setelah ribut begitu, mungkin karena punya emosi juga ya, si mama tiri saya ini, dia bilang, kamu mau pilih saya atau pilih anak kamu? Oh jadi kayak suruh milih ya? Jadi dari suaminya ya? Jadi mau pilih anak kamu atau saya? Nah akhirnya orang tua saya kan jadi marah digituin. Marahnya karena apa? Dia pikir saya tuh nikah dengan kamu supaya bisa ngurus anak saya, maksud dia gitu lah. Udah mulai dari situ tuh, dari titik itu tuh udah mulai nggak harmonis tuh. Mulai nggak harmonis, akhirnya mereka sudah sering ribut. Akhirnya bapak saya punya keputusan mau menceraikan dia. Nah, mama tiri saya ini nggak mau. Oh nggak mau ya? Dia nggak mau dicerain, mungkin atau gimana ya, dia nggak mau, tetap dia nggak mau dicerain karena kan punya anak juga satu, itu masih kecil, nggak mau dicerain sampai berjalan lama tuh, dia nggak mau dicerain. Akhirnya mereka pisah rumah. Lama tuh hampir 1 bulan. Akhirnya proses cerai juga tetap berjalan tetap, akhirnya mereka cerai. Nah dari situ bapak saya mulai ada gangguan itu. Oh setelah kejadian perceraian itu baru ada gangguan? Mulai ada gangguan. Itu deh beratnya dari bapak saya itu beratnya dari hampir 100 kilo. Hampir 100 kilo itu tiba-tiba dia turun tinggal 40 kilo selama jangka waktu 2 bulan. Cuma 2 bulan? 2 bulan itu terus nyusut. Kurus. Udah ke dokter juga. Segala macam lah ke dokter akhirnya. Tapi dokter itu ada ngomong sakit apa gitu? Kalau menurut dokter, kalau ini sehat, nggak ada masalah. Oh dokter bilang semua sehat. Kan dokter di RSPAD di Gatot Subroto tuh, dokter kantor. Oh di situ. Sampai lumpuh itu, sampai sempat nggak bisa jalan. Jadi kalau kerja, kalau ke kantor itu dijemput. Dari kantor? Sama supir dari kantor jemput ke rumah, nanti kantor gitu. Karena emang kondisinya udah, soalnya kan dari berat 100 kilo tinggal 40 kilo kan udah beda. Jauh banget ya. Nah akhirnya diantar jemput sama supir tuh. Terus berjalan sama. Sampai akhirnya bingung juga nih, banyak nih tetangga teman-teman juga bingung, nih bapak ini sakit apa sih sebenarnya kok tiba-tiba itu matanya melotot ya. Jadi colong gitu ya? Colong, matanya melotot. Terus setelah kena penyakit gitu, dia tuh kalau ngelihat orang seperti kayak nantangin orang gitu. Padahal mau ngajak berantem. Padahal enggak. Padahal dia nggak, maksudnya nggak mau nantangin. Tapi orang tuh kesannya ngelihat dia tuh kayaknya benci gitu, karena merasa kayak mau ditantangin gitu. Oke, dipelototin terus. Nah kebetulan alhamdulillah tuh waktu itu abang ipar saya tuh datang rumah, main, cerita mau iseng main nengok orang tua ya. Datang sendiri waktu itu, datang dilihat, kok Pak kenapa ini, kok badannya habis begini, dibilang begitu. Ya udah nanti deh saya panggil teman. Oh ya panggil teman siapa? Enggak, nanti coba saya punya teman nanti. Akhirnya gara-gara 2 hari datang tuh deh teman dari abang ipar saya ini sama temannya ini. Oh iya. Orang bisa itu ya menurut waktu itu. Jadi datang nih sama temannya, datang, orangnya itu masih muda ya waktu itu. Jadi kayak orang kayak orang nggak waras gitu. Jadi kalau ngomong asal aja gitu ngomong, nggak kayak gitu. Maksudnya kan waktu itu dia bawa durian tuh. Pas pulang datang tuh bawa durian tuh, itu dimakan sama kulitnya sama dia. Itu saya lihat sendiri tuh dimakan sama dia. Durian sama kulit.
Gigi kuat banget. Tapi dia tuh kalau diajak ngobrol itu maksudnya nyambung apa? Nyambung, tapi kadang-kadang suka Ngomong sendiri. ya gitu, suka ngomong sendiri. Akhirnya dia ngeliatin bapak saya almarhum tuh, diliatin. Wah, ini nggak bener nih katanya. Begitu. Ini bapak nggak bener nih katanya. Ini bukan sakit biasa nih. Udah coba di sini. Berarti itu disantet. Nah, jadi menurut siapa sih namanya waktu itu, Yono dia. Oh, yang nyembuhin ini. Dia Ya. bilang, wah ini nggak bener nih Pak, coba. Bapaknya dibukain baju kan, pakaiannya dibuka semua, dipegang kepalanya, sama oh bener nih nggak jadi. Ini Bapak kalau malam tidurnya di mana katanya. Jadi selama 2 bulan itu deh, itu bapak saya ini gatel. Pokoknya kalau habis maghrib itu gatel semua badan, itu semua gatel. Itu garuknya bukan pakai tangan lagi, jadi pakai sisir besi itu. Luka-luka dong. Sampai luka-luka, garuk. Nah nanti habis subuh hilang. Lukanya hilang juga. Lukanya hilang, gatel juga hilang. Pokoknya startnya itu mulai dari dari maghrib sampai subuh hilang. Itu gatel kalau garuk. Saya juga orang-orang lihat kasihan banget kok. Berarti kulitnya rontok loh kayak gitu. Rontok. Nah udah gitu kan dia tuh biasanya setelah nggak sama istrinya itu, dia nggak pernah tidur di kamar dia yang sama istrinya itu. Dia tidurnya di kamar yang satu lagi, biasanya situ. Tapi kok selama 2 bulan ini dia tidurnya maunya di bekas kamar yang sama istrinya itu. Istrinya di situ terus. Dia tidur di situ terus. Nah akhirnya setelah itu kan sama Yono ditanya kan, Bapak tidur di mana kalau malam? Dikasih tahu lah di kamar ini. Akhirnya diajak dia ke kamar bapak saya tuh sama mantan istri yang dulu tuh, diajak. Dilihat, coba Pak tolong nyalain lampunya. Dinyalain lampunya, dilihat, coba Pak, zaman dulu kan tempat tidur itu masih pakai papan-papan ya. Oh iya benar, masih pakai Kasur. papan kasur. Masih kasur itu, kasurnya suruh diangkat, papannya diangkat-angkat satu semua. Terus bapak saya dipanggil sama Yono itu, coba Pak, coba tolong duduk sini Pak. Coba. Itu ubin di kolong tempat tidur tuh, itu sama si Yono itu di garis begini deh nih, di garis begini. Ini saya ngeliat sendiri loh, saya ngeliat sendiri di garis begini. Itu darah keluar Dari ubin itu darah keluar, darah itu keluar. Saya ngeliat sendiri itu, mana sih kakak darah. Terus Yono bilang, Pak, ini darah Bapak. Bapak juga kaget. Bapak sih orangnya walaupun pernah ngeliat mau halus itu, tetap dia orangnya keras ya, enggak. Agak kaget juga dia, tapi ini agak sempat bingung juga karena kok ubin digini bisa keluar darah kan. Iya, makanya bukan sulap ya, itu keluar loh, darah kental hitam. Akhirnya kata Yono, apa ini darah Bapak nih. Jadi Bapak nih selama 2 bulan ini Bapak darahnya habis disedot. Jadi Bapak tuh gatel-gatel itu proses Bapak disedotin itu, yang nyedot itu katanya kuntilanak. Dia bersemayam di situ. Jadi di waktu mama tiri saya yang dulu itu, jadi dia bikin ditaruh di bawah tempat tidur itu, karena kan waktu itu dia masih tinggal di situ, jadi kan bebas dia kan, dia taruh jadi orang nggak tahu kan. Iya. Ditaruh di bawah tempat tidur situ. Sebegitu ya. Terus akhirnya kata Yono ini gimana Pak darah ini? Terus bapak saya langsung nyeletuk, saya tahu yang buat berarti kalau begini, ngomong gitu. Oh berarti udah mulai sadar dia udah. Oh berarti ini saya tahu nih kerjaan siapa kalau begini, karena kan ada di kamar situ. Nah sekarang gimana Pak? Ini mau saya kasih ke dia lagi? Oh mau dibalikin? Mau dibalikin lah wilayah itu, atau gimana? Kata bapak saya, udah nggak usah, nggak apa-apa, biarin. Nah kalau gitu sekarang bapak buka baju, bapak ambil ini, bersihin darah ini semua, bapak buang. Pakai baju yang dipakai, suruh dilap gitu, suruh dibuang katanya. Dia bapak yang buang, bawa ke kampung, dibuang di kebun katanya. Buangnya masih di daerah situ juga atau daerah situ kampung? Jadi kan kita kan dulu tinggal di perumahan ya. Tinggal di perumahan kan atasnya sebelahnya ada kampung tuh, di belakang ada pool PPD itu. Nah itu di belakang ada kampung, ada kebun. Zaman itu kan masih banyak kebun durian. Oh iya zaman dulu. Itu kita antar tuh deh malam-malam itu. Kita antar tuh, ada 4 orang lah kita antar tuh bapak tuh sampai kebun. Akhirnya dibuang itu di sana. Nah itu setelah 2 hari itu bapak saya udah mulai itu deh. Oh udah mulai nafsu makan. Wah udah makan lagi segala macem, udah enak. Akhirnya sampai kembali lagi gemuk seperti dulu lagi.
Oh, balik lagi akhirnya sembuh lah intinya ya. Sembuh intinya. Jadi sampai hampir 100 kilo lagi badannya dari 40 kilo, bayangin coba. Kan bapak saya tingginya hampir 185. Oh, tinggi banget ya. Iya. Itu sampai setelah proses itu gemuk lagi. Ya. Gemuk lagi sampai gagah lagi. Ya, cuman ya itulah semenjak sebelum disembuhin itu ya, rumah saya itu dulu memang jadi beda loh. Jadi maksudnya jadi ya seperti rumah serem lah gitu loh. Bapak pernah digangguin atau gimana? Iya, karena saya ngerasain juga. Saya kan dulu pernah ya. Saya kan dulu agak nakal juga ya. Zaman masih SMP itu kan kita suka kalau naik motor gitu ya, suka sampai malam, pulang tuh sampai 1:30. Jadi saya pernah malam minggu tuh saya pulang hampir jam 2. Ya, rumah saya kan digembok begitu waktu itu gitu. Saya ketek-ketek tuh, saya panggil. Tuh nggak ada yang bukain, nggak ada yang bukain, mungkin nggak denger ya. Mungkin kalau bapak saya dengar mungkin dibukain. Akhirnya saya manjat tembok tuh. Kan jadi di samping itu ada tembok. Apa saya naik tembok itu, tiba-tiba tuh dari rumah saya tuh seperti kayak ada bayangan gede gitu, besar itu tuh kayak ngedorong saya. Jatuh dong apa? Iya, itu jatuh. Jadi pas saya pegangan tembok begini tuh dia tuh kayak ngedorong saya begitu. Akhirnya jatuh, saya ketiban tembok itu. Sampai patah kaki saya. Oh, sempat patah berarti. Nah, itu nggak ada yang tahu tuh. Jadi orang rumah di dalam nggak ada yang tahu. Itu saya ngerembet sampai pintu dapur. Nah, sebelum sampai pintu dapur itu kayak ada ular lewat. Jadi seperti saya nggak boleh masuk ke dalam. Itu seperti ada ular lewat. Saya nggak berani dong. Terus saya lihat kaki saya, baru tuh darah udah berceceran itu. Tadi waktu pertama awal kan itu spontan ya. Jadi saya nggak berasa, pas saya lihat kaki saya itu udah ngample itu, udah darah semua itu. Nah, karena saya ngeliat ular itu, saya nggak berani buka pintu. Akhirnya saya teriak-teriak, Pak. Oh, baru keluar. Nah, akhirnya bapak saya keluar tuh. Nah, ya. Baru dibawa ke rumah sakit saya. Rumah sakit. Itu kejadian rumah itu emang. Jadi pas setelah sebelum kejadian itu ya, mungkin dikirim itu tuh mungkin setannya lah atau gimana udah mulai mengganggu orang rumah ya, karena kejadiannya juga udah banyak sih. Seperti tiba-tiba lampu mati sendiri. Saya sendiri kan waktu itu saya tinggal situ kan bertahun-tahun ya. Dari hampir udah lama lah. Saya tidur kan sebelah saya itu kamar mandi ya. Itu seperti kalau malam tuh seperti ada yang mainin air di kamar mandi. Saya kan bingung siapa. Kakak saya nggak mungkin. Kakak saya pengecut. Kalau di kamar mandi kadang suka minta temenin saya, tapi kok ada yang mandi di kamar mandi gitu. Jadi auranya beda lah di rumah itu ya. Semenjak kalau orang bilang dikirim itu kali ya, mungkin santetnya dikirim, mungkin kerjanya begitu. Saya nggak paham juga, tapi kayaknya memang begitu. Kayaknya jadi rumah tuh kayak auranya beda lah. Auranya agak. Setelah kejadian sembuh itu gimana tuh, Pak? Nah, setelah kejadian sembuh itu bapak saya ini mohon maaf lagi sebelumnya nih. Jadi bukan itu orang tua sih nikah lagi itu. Jadi itu nikah lagi dengan sama istrinya yang baru nih. Kan dibawa ke rumah itu juga. Oh, dibawa ke rumah itu juga istrinya. Nah, kebetulan kan udah pasti denger dong. Istri yang dicerai ini kan denger juga. Oh, yang ngirimin santet ini pasti denger lagi, udah nikah lagi. Karena kan di kantor kan masih satu kantor waktu itu, belum pensiun. Jadi waktu dia nikah lagi otomatis kan pasti denger lah, karena masih satu kantor. Dikirim lagi tuh sama istri, mungkin sakit hati ya si istri yang bicara ini, dikirim lagi tuh dia tuh. Jadi ibu tiri saya yang kedua ini itu tiap malam itu sering kemasukan. Jadi gampang banget kemasukan. Jadi dia yang diincer tuh malah istri baru. Yang diincer ini bukan bapak, mungkin bapaknya udah dipanggil kali sama si Yono ini mungkin ya. Karena kan si Yono itu pernah bilang, udah bapak udah aman. Oh gitu. Dia nggak bakal tembus kalau mau ngaduin bapak, ya udah. Maksudnya udah nggak bisa dibuat lah, atau mungkin udah dipagar atau gimana ya, saya nggak paham juga. Nah, itu yang diserang malah sekarang istrinya.
itu tiap malam tuh, oke, hampir setiap malam itu udah kemasukan. Setiap hari itu kemasukan. Capek banget. Jadi dia katanya, jadi di rumah itu dia tuh seperti kayak ngeliat pocong. Jadi seperti ngeliat anak-anak kecil lari-lari di dalam rumah. Padahal kan saya dulu tinggal di situ, kadang saya suka ditinggal sendirian. Saya nggak pernah lihat apa-apa dulu. Maksudnya nggak pernah diganggu ya, nggak pernah diganggu atau apa. Itu dia katanya dia ngeliat pocong, kadang ngeliat apa, orang besar gitu, matanya merah, duduk aja di depan TV itu nonton. Jadi dia dibikin gak betah di rumah itu. Dibikin gak betah. Nah, kebetulan ada saudaranya dari mama yang baru saya ini nih. Dia kan orang Bandung tuh, kebetulan emang ada orang bisa lah ya katanya. Dicoba datang dia ke rumah, dilihat, ditanya, ternyata memang benar katanya dikirim sama orang yang sama. Ya, akhirnya alhamdulillah sih udah di bersih, akhirnya lama-lama berangsur-angsur ya hilang itu pengaruh semuanya hilang tuh di rumah itu. Kebetulan kan rumah itu kita jual gitu, waktu itu bapak itu kita jual tuh rumah yang di Depok itu yang kita tinggalin tuh dijual, karena kan bapak saya itu udah menjelang pensiun tuh, sekitar 2 tahunan lagi di pensiun. NPP belum MPP, maksudnya 2 tahun lagi pensiun. 2 lagi. Akhirnya mereka akhirnya rumah itu dijual. Mereka pindah ke Bandung. Sama apa? Enggak, saya di Jakarta. Saya kan punya mama sendiri. Oh iya betul. Punya mama sendiri saya di Jakarta. Jadi saya ikut mama saya di Jakarta. Rumah saya dulu. Saya ikut mama saya di Jakarta. Nah, mereka tuh sama anaknya 2 tinggal di daerah Bandung. Itu sampai hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Nah, jadi MPP-nya dia di Bandung. Jadi orang tua saya tuh MPP-nya di Bandung. Nah, kalau MPP itu kan jadi jarang ke kantor dia, Dek. Iya. Jarang ke kantor. Jadi dia mungkin ke kantor seminggu sekali gitu kadang ya. Nah, itu jadi bapak saya itu waktu biasa kalau tentara kan kalau MPP itu dia suka bisnis. Maksudnya bikin join proyek. Kebetulan dia tuh bikin proyek jalanan, gorong-gorong apa segala macam tuh, Juraskau Bumi apa segala macam. Akhirnya lebih fokus ke situ dia. Nah, pas menjelang MPP itu kan dia pulang pergi Bandung Jakarta. Oh gitu. Nah ini pas di saat waktu itu hari Jumat ya. Biasanya kan zaman dulu ya kalau hari Jumat itu PNS, karena kan bapak saya dulu di Mabes Abri yang di Merdeka Barat tuh. Oh, Merdeka Barat itu. Dulu Mabes Abri, sekarang kan tinggal di departemen ya. Mabes Abri pindah ke Cilangkap. Jadi itu tiap Jumat itu kan dulu suka senam. Oke. Mau yang MPP ke mau yang aktif tuh mereka suka senam ya. Suka senam olahraga gitu. Nah, kebetulan bapak saya itu pagi itu dia mau berangkat ke kantor, mau olahraga lah ceritanya. Nah, itu dia pakai sepatu cat sama pakai training sama pakai kaos. Cuman di situ ada tulisannya di sini Hankam. Ada logo Mabes ya. Logo Mabes dia lah, kesatuan dia ada logo. Nah, dia mau berangkat ke Jakarta itu bawa mobil. Nah, tiba-tiba nih, biasanya kan bapak saya kalau mau berangkat jalan tuh suka ada anak muda pada begadang tuh di pinggir jalan tuh. Ini dia biasanya kalau lewat aja. Ini kok tiba-tiba tumben-tumben kok dia begini, maksudnya dada. Iya. Kayak tumben gitu. Akhirnya jalan tuh. Kan waktu itu lewat puncak nih, puncak. Nah, pas di Cisarua tuh Evergreen tuh pas turunan itu remblong deh, jadi tuh mobil terbalik. Kalau menurut orang sih nggak ada luka, mungkin karena kaget usia juga ya, di atas 50-an. Akhirnya itu menurut ini langsung dibawa ke rumah sakit Bogor, Bogor sana. Nah, cuman ini yang jadi masalah waktu itu. Jadi nggak ada yang tahu deh kejadian itu, kan aneh kan? Kan polisi setempat atau apa gitu? Sempat masuk di daerah situ. Jadi kejadian itu sempat situ masuk. Akhirnya bapak saya ini dianggap meninggal kan ya di rumah sakit itu ya. Saya nggak usah sebutin ya rumah sakit. Dia meninggal di situ. Jadi dari pihak
istrinya yang di Bandung ini nggak tahu sama sekali nggak tahu. sama sekali, karena zaman waktu itu kan belum ada handphone. Belum pakai handphone waktu itu, belum ada handphone. Jadi nggak tahu, jadi nggak ada hubungan. Iya. Istrinya nggak tahu. Nah kalau saya kan tinggal di Jakarta. Iya. Ya kan, saya juga nggak tahu. Nah, jadi jenazah bapak saya ini ada di rumah sakit itu sekitar 12 hari. Nggak ada yang tahu keluarga ya selama Karena 12 kan hari. kalau nggak salah aturan rumah sakit kalau 12 hari nggak ada ini kan kuburan massal biasanya. Ya, akhirnya ya udah akhirnya begitu, akhirnya orang tua saya dikubur massal, akhirnya dibusuk. Mama saya yang orang Bandung ini kan kebingungan, akhirnya seminggu nggak pulang dia ke kantor. Oh, nyamperin Nanya mana kok nggak pulang, akhirnya ditelusuri, dicari tahu, ternyata nggak taunya ada kejadian di daerah Cisarua, kecelakaan, meninggal. Dicek kan namanya kan, dicek dulu, maksudnya yang meninggal ini siapa, dicek dulu. Akhirnya ada kunci itu deh. Jadi ada kunci loker, kunci loker orang tua saya di kantor sama kacamata. Saya waktu itu ikut tuh, sempat saya diajak juga. Diajak ke sana dari orang, kasih kabar. Kasih kabar bahwa ini kacamata saya. Saya ingat kacamata orang tua saya kan. Ini kacamata bapak saya bilang. Kalau kunci saya nggak tahu ya kalau kunci. Nah, ternyata memang benar. Akhirnya positif memang ini atas nama orang tua saya. Akhirnya dibongkar tuh deh makamnya. Nah terus gimana tuh kan? Polisi akhirnya gimana? Ya akhirnya ya kita nggak usah ngomong. Iya. Lagi peristiwa juga udah lama ya. Akhirnya dibongkar, dipindahkan ke jenazah ini dipindahkan ke Bandung. Oh langsung dipindahin ke Bandung. Tapi proses dulu berapa hari nanti baru dikirim ke Bandung. Gitu. Nah terus selama proses bapak saya nggak pulang itu, jadi mama tiri saya yang Bandung itu kan nungguin terus ya nggak pulang-pulang. Tapi dia tuh satu malam dia seperti datengin bapak saya tuh. Jadi dia pulang, cuman nggak pulang tapi nggak nengok ke istrinya, cuman dia nutupin apa wajahnya begini nih, cuman ada darahnya tuh deh. Sempet disamperin. Sempat disamperin, cuman ada darahnya. Istrinya kaget, itu bapak tapi kok hilang. Nah, mungkin dia mau ngasih kabar kali ya, bahwa dia pergi kecelakaan atau gimana ya, jadi hilang gitu. Ya akhirnya udah dimakamin di sana di Bandung sampai sekarang. Tapi dari pihak rumah sakit itu ada permohonan maaf nggak? Maksudnya kan itu kan ada juga sih, akhirnya mungkin itu salah apa kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya ya mungkin saya sebagai anak sih dulu merasa kecewa juga ya. Nah, ya, tapi itu kan udah berlalu ya. Udah lama. Karena kan 40 tahun. Orang tua juga pakai pakaian dinas itu kan. Gitu sampai akhirnya dimakamin masalah gitu. Gitu. Jadi memang waktu diangkat di makam itu, digali itu saya nggak berani ngeliat. Nah, itu yang berani ngeliat malah adiknya istrinya itu berani ngeliat ya. Oh berani ngeliat. Tapi itu setelah dia habis lihat itu juga nggak bisa tidur ya. Oh, dia nggak bisa tidur. Setelahnya itu nggak bisa tidur itu dia. Jadi katanya dia diikutin terus. Kata dia itu dia diikutin terus. Tapi orangnya udah almarhum juga. Oh udah lama lah ini kejadiannya. Oke, terima kasih Opa buat pengalamannya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman MRL. Ya, kalau menurut saya ya agak maaf ya, kita bukan menceritakan kejelekan yang sudah berlalu ya, terutama yang sudah meninggal, yang sudah nggak ada. Maksud saya berbagi cerita begini ya mudah-mudahan insya Allah menjadi manfaat. Atau kita ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian itu. Mungkin ada sisi baiknya untuk para penonton atau gimana ya, maksudnya supaya ada hikmahnya lah gitu. Agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Dalam keluarga lah. Iya betul. Oke, buat teman-teman MRL semuanya, terima kasih udah menonton, yang subscribe, like, komen, jangan lupa untuk selalu nonton dulu di MRL 3 channel.
Buat teman-teman yang punya cerita, punya kisah, bisa langsung DM ke Instagram kami. Langsung saja kita tutup ya, Opa. Terima kasih. Sama-sama, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.